Semakin dekat hari pencoblosan, semakin pula marak deklarasi para relawan. Namun pertanyaannya, seberapa efektif sebenarnya kantong-kantong relawan ini untuk mempertebal kantong suara atau sebenarnya hanya sekedar psychological war? Akan saya bahas langsung dengan para tim pemenangan ketiga pasangan calon. Ada juru bicara Timnas Amin Tatak Ujiati, Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, dan juga Jubir TPN Ganjar Mahfud Patria Ginting. Dan kita juga akan menanti rencananya Direktur Eksekutif Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi akan bergabung bersama kami juga pada sore hari ini. Namun saya akan sapa dulu para tim pemenangan. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu. Sore Mbak. Sore saja. Sore. Bapak dan Ibu, pertanyaannya sebenarnya seberapa solid dan seberapa yakin bahwa kerja para relawan ini benar-benar bisa maksimal di daerah-daerah atau wilayah-wilayah pemenangan masing-masing. Saya akan berikan sesuai dengan urutan. Yang pertama adalah dari urutan nomor 1 ini Timnas Amin, Tatak Ujiati, silahkan. Terima kasih Mbak Sasa. Ya, kami yakin bahwa relawan Amin, Anies Baswedan Muhaimin, ini merupakan relawan yang solid, yang semangat ya, dan itu juga tercermin dalam beberapa survei yang mengatakan bahwa relawan atau pemilih Amin ini merupakan pemilih yang solid. Dan saat ini ada sekitar 900 simpul relawan yang terdata ya di Timnas Amin. Kami amat mengapresiasi kerja-kerja para relawan yang tidak dibayar, bahkan mereka mengeluarkan tenaga, gagasan, dan sumber daya sendiri untuk mensosialisasikan Anies Muhaimin. Dan yang terakhir ini juga banyak relawan yang muncul dari kalangan muda. Sebagaimana kita tahu, misalnya ada hadiah ya untuk Gus Muhaimin yang telah tampil dengan memuaskan di debat terakhir kemarin, dan para relawan dari Gen Z yang menamakan diri sebagai humanis, mereka memberikan hadiah berupa videotron kepada Gus Muhaimin di beberapa kota. Jadi kami amat berterima kasih kepada para relawan Amin yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Tanpa kerja-kerja para relawan, maka Amin akan tidak seperti sekarang. Gitu. Baik, Bu Tatak tadi mengklaim bahwa relawan ini semuanya tidak dibayar ya, Bu Tatak? Betul, ya. Relawan Amin semuanya tidak dibayar ya. Bahkan ada satu kelompok relawan yang menamakan diri Bakorsi atau Badan Koordinasi Saksi. Mereka sudah menyiapkan relawan-relawan untuk menjadi saksi di TPS-TPS tanpa bayaran. Sehingga kami sangat berterima kasih kepada para relawan yang sudah memberikan gagasan, waktu, tenaga, dan sumber daya, dan bahkan memberikan segala daya upaya untuk kemenangan Amin. Berarti mereka mengeluarkan biaya dari kocek mereka sendiri ya, Bu Tatak. Saya akan berpindah ke nomor 2. Betul. Dari Wakil Komandan Golf TKN Prabowo, Pak Immanuel. Kalau tadi tim nomor 1 mengklaim tidak dibayar nih relawannya. Kalau nomor 2 gimana? Dan tadi juga tidak dibayar dan solid. Kalau nomor 2 seperti apa, Pak Immanuel? Kalau tidak dibayar dalam pengertian yang disampaikan tadi Ibu siapa tadi dari jubir Pak Amin, Bu Tata. Ya benar, kami juga sama melakukan yang sama Bu Tata gitu. Misalnya kayak gini, kebetulan di kita ini kan banyak relawan-relawan yang kebetulan banyak kan pengusaha, kemudian juga banyak mereka punya unit-unit usaha yang mereka miliki. Nah, ketika mereka buat kelompok relawan, ya mereka memang seperti itu polanya. Dia menciptakan, dia membantu kawan-kawan di bawahnya, simpul-simpulnya dibayar dalam pengertian hasil usaha. Jadi kita tidak memanipulasi opini, karena kan tidak bayar. Memang mereka jalan itu pakai air, pakai angin, kan nggak mungkin. Tapi memang ada semacam swadaya dari kawan-kawan. Karena kenapa? Pendukung Prabowo, Pak Prabowo Gibran ini kan banyak kan dari kalangan semua segmen ya, ada dari pengusaha, dari petani, buruh, dan sebagainya. Ya kalau mau ditanya mereka membayar dirinya, iya dibayar dengan dirinya sendiri.
Tapi jangan sampai salah juga pengertiannya, karena biar kita ketahui bahwa fungsi relawan itu sudah 2 kali memenangkan yang namanya Pak Jokowi, dan itu terkonfirmasi ketika Pak Jokowi menyampaikan kemenangan saya itu hasil dari perjuangan kawan-kawan relawan. Artinya saya yakin sekali peran relawan itu sangat penting, apalagi kawan-kawan relawan yang non partisan ya, yang tidak berpartai. Itu mereka lebih mudah masuk ke gang-gang rakyat, rumah-rumah rakyat, kos-kosan mahasiswa, daripada misalnya dia sebagai kader partai. Itu kadang-kadang timbul resisten ketika lihat logo partai, malas partai. Tapi ketika relawan, mereka lebih nyaman, karena kita tidak terkadang kawan-kawan relawan kan tidak memakai namanya embel-embel partai, kayak gitu kira-kira, Mbak. Jadi kalau 02 mengklaim ada biaya, tapi ini urunan swadaya masing-masing dari relawan, seperti itu Pak Immanuel ya? Ya, yes. Nah, kemudian saya ke nomor 3 terlebih dahulu. Kalau tadi nomor 1 mengklaim tidak ada yang dibayar, nomor 2 mengklaim bahwa ada biayanya, tapi ini urunan swadaya, sumbangan dari masing-masing relawan, dan juga solid karena sudah memenangkan dan lebih efektif kalau menurut 02 sebenarnya daripada mesin partainya. Kalau 03 bagaimana nih klaimnya? Bukan klaim ya, tapi ini sebuah kenyataan bahwa sejak tahun 2023 Pak Ganjar Pranowo diumumkan sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, langsung bermunculan berbagai banyak komponen masyarakat yang kita sebut relawan, yang kemudian memutuskan untuk datang kepada PDI Perjuangan, kepada P3, kepada Hanura, kepada Perindo, ingin berbuat sesuatu, ingin bersama-sama partai politik untuk memenangkan Pak Ganjar, dan kemudian ketika Pak Mahfud diumumkan sebagai cawapres untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saat ini di TKRPP, tim koordinasi relawan pemenangan Presiden Ganjar Mahfud, sampai detik ini sudah terdaftar sekitar 4.175 organ relawan, yang 69%-nya itu di tingkat kabupaten kota. Nah ini sangat, dan kami lihat mereka ini benar-benar relawan, bukan jabatan bukan posisi benar-benar relawan yang mau membantu, karena semenjak tahun lalu itu sudah bergerak untuk membantu Pak Ganjar dan Pak Mahfud bersama-sama, bergotong royong dengan partai politik, melakukan door to door, melakukan bertemu rakyat, memasang baliho spanduk di tempat-tempat yang diizinkan. Jadi kita melihat bahwa ini semangat gotong royong, karena memang pada akhirnya kita ingin Ganjar Mahfud menginginkan bahwa di pemilu ini yang memenang itu rakyat, bukan yang menang itu tim ses. Jadi ketika begitu banyak sekitar 4.000 organ relawan, 69%-nya itu ada di daerah, ini makin membuktikan bahwa Pak Ganjar Pranowo itu memang presiden yang mau jadi presidennya rakyat dan bukan presiden untuk orang-orang yang mengejar jabatan. Jadi bukan sekedar klaim ya, sudah fakta. Saya akan langsung ke Pak Burhanuddin yang bisa menganalisa tadi pernyataan-pernyataan dari semua pasangan calon. Saya recap lagi Pak Burhanuddin, yang nomor 1 menyatakan bahwa relawannya solid kemudian tidak dibayar. Nomor 2 menyatakan bahwa relawannya ini lebih efektif dari mesin partai karena lebih bisa masuk ke grassroots. Dan kalau permasalahan biaya ini mereka urunan swadaya masing-masing. Dan nomor 3 juga menyatakan bahwa fakta di lapangan banyak yang kemudian secara organik bermunculan. Pak Burhanuddin, pernyataan-pernyataan ini benar bisa efektifkah menebalkan kantong suara, atau sebenarnya hanya sebagai psychological war di antara tim pemenangan untuk kemudian meraup bandwagon efek, Pak Burhanuddin? Ya, kalau kita lihat fenomena relawan yang pertama kali marak sejak Pilkada 2012 pada saat Pak Jokowi Ahok menang dalam pertarungan di Jakarta, saat itu murni relawan, dan saat yang sama datang dari inisiasi individual maupun masyarakat sipil yang mencoba bergerak tanpa melalui partai politik. Jadi cirinya adalah pertama non-voluntary, yang kedua adalah non-partisan. Jadi mereka tidak ingin terjebak dalam perangkap administrasi partai yang rumit. Itu 2012. 2014 fenomena semacam itu masih terlihat. Ya. Fenomena non-voluntary, kemudian non-partisan, apalagi
di kemudian hari di 2019 dan 2024 partai juga sibuk dengan agenda mereka sendiri. Jangan lupa Pilpres dan Pileg itu dilakukan secara serentak. Jadi kalau misalnya berharap lebih banyak partai terlibat dalam urusan pemenangan Pilpres, sementara para caleg yang maju juga memikirkan nasib sendiri, maka akan terjadi komplikasi. Nah, tetapi lagi-lagi belakangan ada berbagai macam modifikasi ya dari apa yang awalnya muncul di tahun 2012 dan kemudian diamplifikasi di tahun 2014. Perbedaannya fenomena non-voluntaristiknya agak kurang terlihat. Ada upaya juga relawan dibentuk bagian untuk menyiasati agar tidak ada kewajiban bagi tim sukses resmi untuk mendaftarkan dan melaporkan sumber pendapatan dan pengeluaran kampanye. Karena kalau misalnya itu berkaitan dengan relawan, itu tidak menjadi subjek yang harus dilaporkan ke KPU. Ya. Termasuk juga menjadi pintu masuk buat oligarki ya, untuk masuk membantu para paslon. Nah ini hal-hal yang baru terlihat terutama di 2 pilpres terakhir. Ya. Di 2019 dan 2024. Persis. Oke. Termasuk, nah, tentu saya tidak ingin mengatakan itu baik atau buruk, Ya. tetapi tentu ada plus minusnya kan. Kalau misalnya hal-hal semacam yang kita saksikan belakangan itu justru lebih dominan. Termasuk misalnya untuk calon presiden yang didukung oleh PD Perjuangan juga ada modifikasi. Ya. Kalau 2019-2014 fenomena non partisan itu terlihat, tetapi di 2024 itu partai ingin mengambil peran lebih. Makanya relawan itu kan masuk dalam, kalau tidak salah ya, Bung Patria ya, itu masuk dalam satu struktur yang diletakkan di bawah koordinasi partai, Mas Baskara ya, dan kawan-kawan. Nah ini agak berbeda misalnya dengan 2014. Jadi fenomena-fenomena semacam ini itu akan menjadi menjadi semacam fenomena yang nanti akan ditagih seberapa efektif model non voluntaristik kah, model relawan yang penuh dengan kemudahan terutama dari sisi logistik karena mendapatkan sokongan dana yang berlimpahkah, atau relawan yang organikkah. Tentu tidak bisa dipilah-pilah secara sendiri-sendiri karena faktanya relawan itu sendiri kan macam-macam bentuknya. Nah sekarang tinggal dicek seberapa besar efektivitasnya. Karena kalau misalnya mengandalkan relawan yang organik saja tanpa di backup oleh satu model pembiayaan yang memungkinkan mereka untuk penetrasi masyarakat lebih jauh juga menyulitkan. Tetapi saat yang sama kalau hanya bermodalkan pada logistik saja tetapi tidak diikuti oleh komitmen kuat dari relawannya, itu lama-kelamaan juga tidak bisa disebut sebagai relawan. Harus mencari keseimbangan berarti di situ ya. Harus ada jadi keseimbangan ya Pak Burhanuddin. Ya baik. Betul. Nah, tadi setidaknya ada 3 poin tadi yang saya catat dari pernyataan Pak Burhanuddin yang akan saya tanyakan ke tim pemenangan. Pertama, ini ada fenomena pada tahun 2024 ini sebenarnya relawan menjadi strategi agar tidak mendaftarkan biaya kampanye. Kemudian juga pintu masuk oligarki dan terakhir terlihat partai ingin memiliki peran atau kontrol yang lebih. Nanti akan saya lempar tanggapan ini untuk ditanggapi oleh para tim pemenangan. Namun saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk berdiskusi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya akan kembali melanjutkan diskusi mengenai apakah relawan ini efektif untuk mempertebal suara pemilih. Sudah dan masih bersama saya Direktur Eksekutif Indikator Politik ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga 3 tim pemenangan. Saya langsung saja. Tadi sebelum jeda Pak Burhanuddin menyatakan setidaknya ada 3 poin bahwa ada perbedaan mengenai relawan di 2024 ini. Yang pertama dinilai sebagai salah satu upaya atau strategi agar tidak mendaftarkan biaya kampanye.
Kemudian yang kedua bisa saja menjadi pintu masuk oligarki, dan ketiga, partai pada tahun 2024 ini terlihat lebih ingin memiliki peran yang lebih atau kontrol yang lebih terhadap relawan. Apakah kemudian ini memang bisa efektif? Saya akan minta tanggapannya langsung kepada para tim pemenangan. Saya mulai dari nomor urut 3. Silahkan Pak Patria. Ya, karena ada 3 hal tadi, saya jawab 3 hal tadi ya. Yang pertama soal apakah ini untuk akal-akalan dana kampanye partai. Kami memiliki capres, cawapres itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang kredibilitasnya itu sudah teruji dan sudah terbukti. Gak ada yang bisa membantah. Jadi untuk hal yang itu tadi pertama selesai ya. Yang kedua soal masuknya oligarki. Ini relawan yang menyatakan diri mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, bukan super PAC, bukan orang-orang yang menyatakan sepertiga ekonomi dimiliki oleh mereka. Ini adalah anak-anak muda, ibu-ibu, segala macam komponen masyarakat yang benar-benar datang dari masyarakat, datang nanya bagaimana kami bisa membantu Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Dan ini sesuai dengan semangat gotong royong bahwa tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud beserta partai politik pengusungnya, beserta para relawan ini benar-benar gotong royong dan sejajar untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan ketiga, ini mereka adalah benar-benar berhasil membantu kami karena sebanyak-banyaknya kader partai politik yang memang memiliki tugas dan area masing-masing, semakin banyak semakin bagus yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya sendiri menyaksikan beberapa waktu lalu ada relawan yang mau turun, menyatakan, ayo di Jakarta Timur kita door to door yuk. Tapi karena berkoordinasi, bergotong royong dengan yang di TKRPP, oh Jakarta Timur udah, daripada di Jakarta Timur gimana kalau di Jakarta Selatan. Jadi ini semua sinergi dan gotong royong bareng-bareng. Benar bahwa ini adalah evolusi dari apa yang kita lihat 2012, 2014, 2019, dan kami senang bahwa 2024 ini semangat gotong royong relawan Ganjar Mahfud makin terasa, jadi bukan urusan ego-egoan siapa yang lebih berjasa nantinya memenangkan Ganjar Mahfud, tapi benar-benar bareng-bareng sesuai dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai posisinya sebagai presiden rakyat. Baik, nomor 3 organik, berarti relawannya nomor 2 seperti apa? Pak Immanuel? Ya, pertanyaannya gimana tadi saya? Baik, tadi ada pernyataan bahwa fenomena relawan di 2024 ini cukup berbeda. Satu, bisa jadi strategi untuk akal-akalan, kalau saya meminjam kata-kata tadi dari nomor Pak Patria, akal-akalan agar tidak mendaftarkan biaya kampanye ke KPU, kemudian menjadi pintu masuk oligarki, dan yang ketiga adalah partai ini ingin mengontrol lebih relawan-relawannya. Silakan dijawab Pak Immanuel. Kalimatnya Pak Burhanuddin, bukan kalimat saya. Baik, kalimatnya Pak Burhanuddin. Ya kalau disebut soal akal-akalan ya aneh aja lah. Karena gini, di relawan itu kan ada perjuangan ideologis yang kita perjuangkan, bukan soal bagaimana mengakal-akali. Kedua, kita punya keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo Gibran itu adalah semangat persatuan, kemudian semangat bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu pertama. Kedua, soal oligarki. Maksudnya oligarki, gimana caranya oligarki masuk kita? Apa iya mau oligarki itu jadi relawan? Kasih tahu saya lah kalau ada oligarki yang mau jadi relawan. Mereka mana mau ngurusin kayak beginian. Mereka hanya ngurusin persoalan bagaimana perusahaannya dan bisnisnya. Masa ngurusin relawan? Emang relawan itu bisnis apa? Nah, ketiga yang paling penting soal mengontrol. Soal mengontrol itu saya rasa kita ini relawan tuh punya ini sendiri lah ya, beda dengan partai. Kemudian ada partai mau mengontrol ya, mungkin ada partai yang buat relawan. Gitu ya, itu sah-sah saja lah mau dikontrol relawan yang dibuat partai, tapi kayak relawan-relawan yang independen yang organik ini belum tentu mau gitu loh, apalagi di bawah perintah partai. Banyak mereka lebih memilih ya mereka memerintahkan diri sendiri karena mereka tidak mau terlalu diintervensi atau diapain oleh partai, karena kita lihat kebebasan pandangan, kebebasan bergerak itu lebih penting menurut kawan-kawan relawan daripada mereka di bawah kontrol partai, karena kan partai juga punya kesibukan tersendiri dalam mengelola partainya. Jadi saya rasa ketiga-tiga pernyataan apa yang disampaikan Bung Burhan ini mungkin ada bedanya ya, walaupun kita lihat
gerakan relawan ini masih sangat relevan di 2024 ini. Karena kita lihat banyak sekali relawan-relawan Mas Gibran, relawan-relawan Pak Prabowo yang semakin masif lah melakukan gerakan-gerakan yang hari ini masuk ke desa-desa, ke rumah-rumah, kemudian ke kos-kosan gitu loh. Baik. Ya hari ini aja Pak saya Immanuel, tidak ada di. baik, Pak Immanuel tadi menyatakan bahwa relawan-relawan ini organik karena mana mungkin lah pengusaha mau ya ngurusin relawan. Namun tadi pada saat awal Pak Immanuel menyatakan banyak relawan Prabowo Gibran ini justru datang dari kalangan pengusaha. Bukan itu maksud saya gini, Mbak. Mereka tuh banyak pengusaha, misalnya kelasnya misalnya kayak jualan apa, jualan jadi bengkel, jualan apa gitu, bukan masuk dalam pengertian oligarki. Kalau pengusaha-pengusaha yang kalau didefinisikan dia pedagang kacang lantas dibilang usaha, kan usaha juga. Jadi pengertian pengusaha definisinya jangan didefinisikan seakan-akan pengusaha besar gitu loh. Kan yang saya ambil dari pernyataan yang tadi seakan-akan oligarki kan berarti konglomerat gitu loh. Ini kan pengusaha-pengusaha kelasnya misalnya kayak kelas nggak terlalu besar. Baik, UMKM ya, para pengusaha UMKM ya. Saya akan berlanjut kepada nomor urut 1, Bu Tatak, silahkan tanggapannya terkait 3 poin itu. Singkat saja Bu Tatak. Ya, kalau relawan Amin itu adalah relawan yang organik. Mereka itu muncul bahkan jauh-jauh hari ya sebelum ketika Amin ya Anies Muhaimin itu dideklarasikan. Ada dari mereka itu yang mendapatkan benefit dari kebijakan Anies di Jakarta, kalangan masyarakat miskin kota. Ada juga dari mereka yang ikutan program Anies Baswedan di Indonesia Mengajar ya. Dan kemudian juga terakhir ada juga dari mereka yang tertarik dengan Amin karena program atau kegiatan kampanye Desak Anies dan juga kampanye Selepet Imin ya. Terakhir juga ada yang mereka tertarik bergabung karena Pak Anies melakukan live. Jadi tidak ada ya Bu? Jadi memang kalau dibilang ya relawan 0 rupiah. Tidak seperti di Pak Boy Thohir yang mengatakan sepertiga dari ekonomi Indonesia ke 02. Baik Ibu. Yang paling penting adalah tadi yang dikatakan oleh Bang Burhan ya, bahwa harus dicari keseimbangan antara relawan-relawan organik ini dengan logistik. Karena harus saling dukung-mendukung ya antara relawan organik dan juga logistik yang dimiliki. Terima kasih Bang Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Ada juga juru bicara Timnas Amin Tatak Ujiyati, Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Patria Ginting telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.